Perlahan, pijakan Tori bergoyang seperti gempa. Lalu muncul kepala besar berwarna merah, gigi yang runcing dan memiliki tanduk yang bercabang. Sosok besar itu muncul, matanya kuning keemasan. Mereka bagaikan semut di hadapannya. Sudah sangat lama sekali manusia tidak berkunjung kemari. Kata Draka, seekor naga merah yang besar, salah satu yang terkuat di wilayah kerajaan langit. Draka terkuat nomor 2 di seluruh wilayah langit. Saat itu bisa dikatakan terkuat nomor 1, dikarenakan Raja Al dalam kondisi terluka. Temanku Draka, apa kau melihat sesuatu? Ucap Sabrani. Ada sesuatu yang mengerikan di dalam tubuh manusia itu. Bisa menjadi malapetaka atau anugerah, itu tergantung bagaimana dia memanfaatkannya. Jawab Draka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya kalian membicarakan suamiku, Sahut Sinta. Bukan apa-apa putri, kami hanya menilai Tuan Tori. Tidak bisa dipungkiri bahwa Tuan Tori memiliki energi spiritual yang membuat kami tercengang. Meskipun sepertinya sedang ditekan oleh sesuatu. Dahulu ada juga manusia yang sama seperti Tuan Tori, akan tetapi tidak banyak dan itu sangat jarang. Jelas Sabrani. Sabrani, aku dipanggil Paduka Raja. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Antarkan mereka kembali, Sabrani, pinta Draka. Terdengar seperti suara gong yang menandakan darurat. Sabrani langsung mengantarkan mereka ke pintu gerbang barat. Maaf Tuan Tori dan Putri Sinta, sepertinya ada sesuatu yang gawat. Kalian datang di waktu yang kurang tepat, ucap Sabrani. Tidak apa-apa Sabrani, aku sudah cukup puas. Terima kasih Sabrani, ucap Tori. Mereka turun di pintu gerbang barat. Kedua penjaga menunduk hormat ketika melihat Sabrani. Sabrani, apakah aku boleh datang ke sini lagi? Masih banyak yang belum aku ketahui di sini, pinta Tori. Istana Langit selalu terbuka untuk siapapun Tuan. Silakan datanglah kembali lain waktu Tuan Tori. Aku tunggu kedatangan Anda selanjutnya, jawab Sabrani. Kedua penjaga gerbang yang sebelumnya berbicara kepada mereka masih menunduk dan tidak berani memandang rombongan Tori. Begitu juga penjaga gerbang di baliknya. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di Istana Langit? Apapun itu, nantinya akan menjadi petualangan yang sangat berkesan buat mereka. Ketika mereka keluar dari kerajaan langit, Tori masih terus-menerus terkagum akan suasana di dalamnya. Sinta, kenapa Sabrani tidak mengantar kita sekalian hingga ke tempatku? Tori menyayangkan Sabrani tidak ikut mengantarnya hingga ke rumah. Suamiku, jika kamu ingin mengendarai Sabrani, kamu harus melakukan kontrak dengannya. Sabrani adalah hewan suci, jadi ada aturan khusus jika kamu ingin menjadikannya partnermu suamiku. Lain waktu, aku akan bantu mewujudkannya suamiku. Dengan senang Sinta menjawab. Terima kasih istriku, kata Tori senang. Mendengar ucapan Tori, seketika Sinta berjongkok dan dengan ekspresinya yang bahagia membuatnya menangis karena tersentuh. Apa yang kamu lakukan Sinta? Kenapa kamu bersedih? Ucap Tori sambil membangunkan Sinta. Terima kasih sudah mengakuiku suamiku. Ini pertama kalinya kamu memanggilku istri, jawab Sinta sambil tertunduk. Sinta, tidak, istriku. Mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan sebutan istriku. Maafkan aku istriku. Aku sungguh bodoh tidak mengerti dirimu. Tidak suamiku, aku sangat berterima kasih. Akhirnya kau telah mengakuiku. Sekali lagi Sinta akan berjongkok, tetapi Tori menggapainya lalu memeluknya. Ternyata selama ini Tori tidak memahami Sinta. Di situ dia merasa bersalah dan merasa bodoh. Masih dalam pelukan mereka mulai memahami dan mengerti satu sama lain. Disitulah membuat Tori tersentuh.
Jika mengeluarkan air mata, mungkin akan terasa sekali makna dari sebuah ketulusan. Tori pegang wajah Sinta dengan kedua tangannya, dengan kecupan kecil di dahi tepat di bawah mahkotanya dan mengatakan, "Maafkan aku istriku, aku benar-benar tidak memahamimu dari awal." Kemesraan mereka di depan pintu gerbang dan berdiri di atas awan disaksikan oleh kedua penjaga yang seolah ikut terbawa suasana hati mereka. Sepasang makhluk yang berbeda dunia, yang saling mencintai dan menyayangi, memahami perasaan masing-masing, seakan manusia ataupun jin iri melihatnya. Tidak terasa mereka diperhatikan oleh kedua penjaga tersebut. Mereka tersenyum hangat dengan wajah garangnya. Kemudian mereka berpamitan kepada para penjaga itu, lalu mereka pergi. Mereka terbang turun menembus awan, dengan suasana hati yang membuat mereka bahagia. Perjalanan menjadi terasa singkat. Tori terus terbayang-bayang keindahan kerajaan langit. Tidak sabar lagi Tori ingin segera datang kembali. Suamiku, aku akan pergi. Sekali lagi, aku berterima kasih. Aku sangat bahagia. Sinta berkata sambil bersujud di hadapan Tori yang masih dalam kondisi terbaring. Karena saat itu Tori masih kelelahan, dia tidak mampu mencegah Sinta. Aku akan kembali lagi nanti, suamiku. Istriku, terima kasih sudah menemaniku. Karena Tori masih kelelahan, kemudian dia tertidur. Tori bangun pagi itu, lalu bersiap untuk berangkat kerja. Meskipun kondisi masih belum bugar seutuhnya. 1 minggu kemudian, malam harinya Sinta datang kembali. Seperti biasa mereka melakukan rutinitasnya, lalu kembali menuju ke Istana Langit. Pintu gerbang barat Istana Langit saat itu terbuka lebar, tidak seperti sebelumnya. Mereka memasuki gerbang itu, dan di dalamnya sangat ramai sekali makhluk di sana, berbagai jenis, dan seluruh wilayah dihiasi oleh keindahan kreasi yang unik. Tori menghampiri salah seorang penjaga gerbang. Permisi, sedang ada apa di sini? Kenapa begitu banyak makhluk di sini? Kata Tori kepada penjaga gerbang. Oh, Anda adalah manusia yang waktu itu datang kemari, bukan? Ya, kami sedang mengadakan perayaan, Tuan. Anda punya ingatan yang sangat baik. Ini perayaan untuk apa ya, jika boleh tahu? Jadi begini, Tuan. Raja kami, Baginda Al, mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Kami seluruh penghuni kerajaan langit selalu bersedih dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Lalu ada kabar gembira bahwa Baginda Al sudah mulai membaik. Tidak berlangsung lama ketika Anda pergi, Baginda Al menemui dan menyapa kami dan memperlihatkan bahwa beliau sehat, dan perayaan ini ditunjukkan untuk Baginda Al, Tuan. Jelas penjaga tersebut. Raja Al-Masyur adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya. Kemakmuran kerajaan langit juga karena sikap Raja Al yang mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Tori bisa menebak bahwa Raja Al adalah raja yang baik. Karena banyak kerumunan sedang melakukan perayaan, gerakan mereka jadi terbatas dan tidak bisa leluasa untuk menjelajahi seluruh wilayah kerajaan langit. Pastinya Sabrani juga sibuk. Tidak mungkin dia bisa membantu mereka untuk berkeliling. Mungkin lain waktu saja kita kemari, istriku. Ayo kita kembali saja, pinta Tori. Baik, suamiku. Ketika mereka hendak beranjak pergi, tiba-tiba seseorang menghentikan mereka. Tunggu, Tuan Tori, kata salah satu orang dengan tubuh kekar, tampan, memiliki wibawa yang tinggi, ditemani oleh sosok pria berotot yang tidak kalah tampan, dan beberapa prajurit dengan postur tubuh yang atletis. Maaf, siapa Anda? Apakah ada perlu denganku? Jawab Tori kebingungan. Saya Sabrani, Tuan Tori, dan di sebelahku ini adalah Draka, naga merah yang Anda lihat sebelumnya. Jelas Sabrani. Oh, kau Sabrani. Ternyata kau memiliki wujud yang menakjubkan, puji Tori. Terima kasih pujiannya, Tuan. Tapi ini bukan wujud asli saya. Tuan Tori, ada hal penting yang ingin aku sampaikan, kata Sabrani. Apa itu, Sabrani? Katakan saja. Manusia, ikutlah dengan kami. Akan kami jelaskan, bukan di sini tempatnya, kata Draka dengan nada yang kurang enak didengar.
Sikap Draka memang kasar. Dia tidak pernah mau tunduk kepada siapapun kecuali Raja Al. Sikapnya kepada Tori biasa saja jika dibandingkan dengan Sabrani. Bisa Tori pahami, Draka memiliki harga diri yang tinggi dibandingkan makhluk lain di kerajaan langit. Seluruh kerumunan menyingkir membuat jalan bagi mereka. Mereka semua menunduk hormat. Bagaimana tidak, makhluk terkuat nomor 2 tengah berjalan di antara mereka. Kini mereka tiba di pintu Istana Langit. Keindahan Istana Langit sungguh tidak bisa dipikir secara logika. Istana Langit berdiri di atas awan dengan air terjun di bawahnya. Belum sirna Tori menikmati keindahan sekitar, pintu istana terbuka. Mereka masuk istana disambut dengan oleh para wanita yang menunduk memberikan jalan. Ada perlu apa suamiku dibawa kemari? Putri, Paduka Raja Al ingin bertemu dengan Tuan Tori, jelas Sabrani. Kau bilang ada yang ingin kau sampaikan dan itu penting. Apa maksudmu Raja Al ingin menemuiku, Sabrani? Itu benar Tuan Tori, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bertemu beliau. Nanti Raja Al sendiri yang akan menyampaikan, jawab Sabrani. Tori sudah memiliki firasat yang kurang baik. Manusia sepertinya diundang ke dalam istana itu adalah kejadian yang langka. Konon, yang diperbolehkan memasuki Istana Langit hanyalah mereka bagian dari Kerajaan Langit. Itu pun tidak semuanya. Di dalam istana, banyak sekali makhluk kuat. Mereka memiliki penampilan yang bersahabat dan enak untuk dipandang. Mereka tiba di ruangan megah. Di sana banyak sekali makhluk yang jauh lebih kuat daripada makhluk lainnya. Tuan Draka dan Sabrani telah tiba, teriak salah seorang yang berdiri di samping pintu ruangan. Seluruh makhluk yang ada di ruangan tersebut berdiri. Terlihat singgasana yang megah, namun tidak ada seseorang yang duduk di singgasana tersebut. Di mana Paduka Raja? Kata Draka kepada seseorang di sana. Oh, Tuan Draka, Paduka Raja berada di ruangannya. Keadaan beliau semakin memburuk, jawab lelaki tua dengan pakaian serba kuning keemasan. Draka, Sabrani, dan lelaki tua tersebut saling berbicara. Tidak jelas apa yang mereka katakan. Kemudian Sabrani menghampiri Tori. Tuan Tori, sepertinya Paduka Raja dalam keadaan yang memburuk kembali. Mari, akan aku jelaskan di tempat lain, kata Sabrani. Tori semakin bingung saat itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Penjaga gerbang barat mengatakan bahwa raja mereka sudah sembuh, sedangkan apa yang Tori lihat di sini sebaliknya. Saat mereka ingin beranjak pergi, seseorang mengatakan dengan jelas seperti berbisik di telinga mereka. Sabrani, bawa manusia itu ke ruanganku sekarang, kata suara misterius tersebut. Sabrani langsung menuju ke ruangan yang dimaksud oleh suara misterius itu. Di depan ruangan itu dijaga oleh 2 orang. Mereka adalah salah satunya yang terkuat di Istana Langit. Berhenti Sabrani, lancang sekali kau berani ada di sini bersama orang luar, kata orang tersebut. Maaf Pangeran El, kami kesini dipanggil yang mulia, jawab Sabrani. Tunggulah di sini, akan aku sampaikan, jawab Pangeran Elbras. Tidak lama kemudian, Pangeran Elbras menghampirinya. Silahkan kalian masuk. Ayah menunggu kalian. Pintu terbuka, tercium aroma buka kantil dan kamboja berselingan. Ruangan yang sangat besar dan megah untuk ukuran kamar tidur. Banyak hiasan dinding dan pernak-pernik menghiasi seluruh ruangan. Di ujung terdapat ranjang yang besar tertutup tirai putih kekuningan. Seseorang duduk di ranjang tersebut, ditemani oleh kedua pelayan wanita yang cantik. Salam Paduka, kata Sabrani sembari memberi hormat. Begitu juga Sinta menunduk mengikuti Sabrani. Terima kasih sudah bersedia berkunjung kemari manusia. Aku adalah Al-Masyur, pemimpin negeri ini, kata Raja Al sambil berdiri dibantu pelayannya. Salam Raja Al, aku Tori. Silakan Anda duduk. Sepertinya Anda sedang sakit. Tidak perlu bersikap formal kepada manusia sepertiku, jawab Tori sopan.
Oh, terima kasih atas pengertiannya. Sebelumnya aku minta maaf jika memaksa ingin menemuimu. Akan aku katakan secara langsung, sebetulnya apa yang ingin aku katakan ini terlalu buru-buru dan kurang pantas. Aku ingin meminta bantuanmu, Tuan Tori, kata Raja Al. Saat itu hanya kebingungan yang Tori rasakan dan tidak mengerti apa maksud dari Raja Al. Kerajaan Langit merupakan kerajaan jin adidaya yang Tori tahu saat itu. Apa yang raja itu butuhkan dari Tori yang lemah itu? Maaf Raja Al, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda? Balas Tori. Paduka, biar aku saja yang menjelaskan semuanya, sahut Sabrani. Raja Al hanya tersenyum dan mengangguk. Jadi begini, seperti yang sudah Tuan Tori ketahui, bahwa Raja Al sedang terluka parah. Apa yang diketahui rakyat kerajaan langit hanyalah informasi yang salah. Sebab jika mereka tahu Raja Al menderita luka parah, mereka akan mencoba untuk membantu Raja Al untuk sehat kembali bagaimanapun caranya. Jelas Sabrani. Bukankah itu bagus Sabrani jika mereka ingin membantu raja mereka? Apa yang salah di situ? Tuan Tori, luka Raja Al tidak akan pernah bisa disembuhkan kecuali dengan pusaka yang melukai beliau. Yang menjadi masalah, pusaka tersebut ikut dibuang ke gerbang neraka bersamaan dengan Pangeran Ash. Sudah ada ribuan prajurit kuat yang kami perintahkan untuk mengambil pusaka tersebut, akan tetapi tidak pernah ada yang kembali. Gerbang neraka adalah tempat terkutuk bagi kami. Hanya satu orang yang bisa kembali dengan selamat, yaitu Draka. Tetapi dia dalam kondisi yang hampir kehilangan nyawanya. Teritori di gerbang neraka melemahkan kami. Bahkan Raja Al sendiri tidak berani untuk memasukinya ketika dalam keadaan sehat. Konon hanya manusia yang tidak terpengaruh dengan suasana di gerbang neraka. Langsung saja ke dalam intinya. Kami ingin meminta bantuan Anda Tuan Tori, tetapi kami tidak memaksa. Kedatangan Anda ke sini mungkin bisa menjadi kesempatan Raja Al untuk bisa meminta pertolongan. Seandainya Anda menolak juga tidak apa-apa Tuan, sebab di gerbang neraka adalah wilayah yang sangat berbahaya. Tidak ada jaminan juga manusia bisa selamat. Saat aku dan Draka melihat Anda pertama kalinya, ada sesuatu yang istimewa dalam diri Anda. Raja Al juga menyadari itu. Maka dari itu kami mencoba untuk memohon. Siapa tahu Tuan Tori bersedia membantu kami, kata Sabrani. Suamiku, jangan lakukan itu. Kita tidak tahu bahaya apa yang akan menimpamu nanti, balas Sinta. Kalian melawak. Apa yang bisa aku lakukan? Bahkan kalian saja tidak mampu, apalagi aku. Tapi aku akan pikirkan Raja Al, balas Tori. Terima kasih Tuan Tori. Apapun keputusan Anda, setidaknya saat ini aku memiliki harapan. Suamiku, apa yang kamu katakan? Ini bisa membahayakan dirimu. Sinta khawatir. Tenanglah istriku. Aku bilang aku akan pikir-pikir dahulu. Siapa tahu ada solusi yang lebih mudah, jawab Tori. Raja Al, aku tidak berjanji bersedia membantu, tetapi akan aku pikirkan. Aku tahu Anda tidak memiliki waktu banyak. Aku memiliki rekan yang hebat, siapa tahu dia juga bersedia untuk membantu, kata Tori yakin. Terima kasih Tuan Tori. Aku sangat berharap rekan Anda bersedia menolongku. Ada imbalan besar tentunya. Setelah percakapan panjang, mereka kembali. Dalam perjalanan pulang, Tori terus-menerus kepikiran, kenapa Tori harus memberikan harapan kepada Raja Al. Bahkan Tori sendiri tidak yakin. Meskipun Tori sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, tapi Tori masihlah bukan apa-apa jika berhadapan dengan makhluk sekelas Inyik Rimbu. Suamiku,
Aku khawatir jika kamu menyetujui permintaan Raja Al. Jika rekan yang kamu maksud itu adalah manusia yang waktu itu, aku yakin dia akan bertindak bodoh dan setuju dengan permintaan Raja Al. Lebih baik jangan kau katakan kepadanya suamiku, kata Sinta peringatkan. Ya, kau memang benar istriku. Jaka memang sembrono, tapi dia bukan sembarangan. Banyak hal yang masih dia sembunyikan. Aku yakin jika dia berkata bisa, pasti bisa dia lakukan istriku. Kamu tidak perlu khawatir, jawab Tori tersenyum. Tori kembali dikontrakan. Sinta langsung pamit pergi. Setelah itu Tori istirahat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Tori mencoba melupakan apa yang pernah Tori katakan kepada Raja Al. Semakin dia mengabaikan, semakin Tori merasa bersalah. Beberapa hari berlalu, Tori tidak memberikan kabar kepastian, tetapi mereka tidak menagihnya. Tori mencoba menjalani hidupnya seperti biasanya, tapi akhirnya dia memutuskan untuk memberikan jawaban kepada Raja Al. Beberapa hari setelah menuju ke Istana Langit yang kedua kalinya, entah saat itu hari apa, yang jelas saat itu mungkin tahun 2016. Kebetulan saat itu Tori libur. Tidak ada aktivitas yang berarti, hanya melakukan rutinitas seperti biasa. Tori juga termasuk orang yang malas untuk bersih-bersih rumah. Jarang sekali dia melakukannya, tetapi rumah selalu bersih. Tori selalu berpikir positif dan tidak mungkin penghuni selain dirinya yang melakukannya, karena mungkin Tori hidup sendiri, jadi rumah tidak begitu kotor. Tori tidak pergi kemanapun sore itu dan langsung pulang karena ada kawannya yang dari Jambi datang ingin berkunjung. Dia datang saat Tori bersantai di ruang tamu. Dia adalah orang yang sering dipanggil Jaka Guntur. Jaka keluar dari mobilnya yang dia parkir tepat di samping kontrakannya, lalu menghampiri Tori sambil menenteng 2 kantong plastik jumbo. Hei, apa kabar Tori? Kau sehat? Sapa Jaka sambil berikan bungkusan tersebut. Alhamdulillah Jaka. Apa ini Jaka? Tidak perlu repot-repot. Lain kali bilang dulu jika mau bawa oleh-oleh. Kan aku bisa request dulu Jaka. Kata Tori sambil menerima pemberian Jaka dan dipersilahkan untuk masuk. Ah, jelek kali basa-basi kau itu Tori. Banyak sekali yang kau bawa Jaka. Siapa yang mau makan ini? Ah, kau ini. Aku tahu kau doyan ngomil Tori. Nanti juga ludes sama kau sendiri. Mereka mengobrol dan membahas Bon, dan tentunya topik utama yang dibahas adalah tentang Istana Langit. Semuanya Tori ceritakan kepada Jaka tentang penawaran yang diberikan Raja Al-Masyhur. Tentunya Jaka juga penasaran seperti apa itu Istana Langit. Apa yang kau katakan jujur aku terkejut Tori. Mungkin memang akan berbahaya, tapi keputusan ada padamu. Aku siap menemanimu jika kau setuju menerima permintaan Raja Al-Masyhur ini, kata Jaka. Aku masih bimbang Jaka. Aku pikirkan kembali nanti Jaka. Sebetulnya aku kesini ingin mengajakmu untuk menjelajahi semesta gaib di kawasan Danau Singkarak. Apa kau mau ikut? Pinta Jaka. Tentunya Tori tidak keberatan dengan ajakan Jaka, karena menjelajah ke dunia gaib sudah menjadi hobi semenjak mengenal Sinta. Jaka, hari ini menginap saja di sini. Besok pagi kita ke rumah Bon. Oh, baiklah. Tori, ini kontrakan memiliki aura negatif yang samar-samar. Apakah ada penunggunya di sini? Tanya Jaka. Setiap rumah pasti ada Jaka. Carilah pembahasan lain, jangan demit terus yang kau bicarakan. Apa tak kau itu isinya perdemitan semua? Tori sengaja tidak memberitahukan soal wanita penunggu sumur ke Jaka, hanya untuk mengejutkan Jaka saja. Tidak terasa waktu malam telah tiba. Jaka mulai bertingkah. Dia merasakan sesuatu kehadiran. Mata Jaka terpejam dan tangannya meraba angin. Tori, aku merasakan kehadiran dari arah sana. Jaka masih menutup mata dan berkata sambil menunjuk ke arah dapur. Biarlah Jaka. Palingan hanya numpang lewat. Lalu Jaka membuka mata dan berjalan ke arah dapur. Aku yakin dari arah sini Tori.
Biarlah Jaka, tidak usah kau pedulikan itu. Suka sekali kau mengganggu mereka. Bukan begitu, Tori. Kehadiran mereka bisa mengganggu kita. Ditambah, kau memiliki aura yang memancing mereka. Tidak masalah. Jika itu aku yang dulu, mungkin aku khawatir Jaka. Sekarang, apa yang ditakutkan? Kau ini, jangan kau mengandalkan Sinta terus, Tori. Tidak juga. Mungkin bisa jadi sekarang aku yang melindunginya. Kau ini, terserah kau lah. Ini buat kau. Maaf Jaka, aku tidak suka barang bertuah seperti ini. Tidak perlu kau bawa. Diamlah dan lihat saja. Mau kemana Jaka? Tunggulah di situ. Tidak lama kemudian, Jaka kembali. Yang Jaka lakukan adalah memagari kontrakannya Tori. Tidak perlu lagi Tori melarangnya. Tori biarkan saja apa yang Jaka lakukan. Waktu itu sudah semakin malam. Tori beranjak istirahat dan Jaka pun demikian. Sebelum tidur, Jaka ke kamar mandi dan sesaat kemudian Jaka teriak kaget. Kurang ajar, bangsat! Teriak Jaka. Tori langsung menghampiri Jaka. Jaka nampak melakukan gerakan pertahanan yang hendak menyerang Mbak Kun penunggu sumur. Hei Jaka, kenapa kau ini? Tori bertanya sambil tertawa lepas. Kuntilanak sialan, kau bikin aku terkejut setengah mati tahu. Kau belum tahu siapa aku, ha? Jaka berkata kesal sambil berakak seperti paranormal yang semakin Tori tidak tahan melepas tawa. Hal yang paling dibenci Jaka adalah dikejutkan. Namun Tori suka ekspresi Jaka ketika terkejut. Benar-benar membuatnya sakit perut karena tertawa. Berani kau mengejutkan aku? Ayo bertarung, ucap Jaka kepada Mbak Kun sambil berpose andalannya. Apa sekali nasib Mbak Kun ini. Tori menghampiri Jaka dan berkata kepada Mbak Kun, "Ini kawanku Mbak, jangan takut ya." Mbak Kun hanya mengangguk dan perlahan menghilang. Bangsat kau Tori, sengaja kau tidak bilang dari awal jika ada kun-kun di sini. Bangsat kau, tanya Jaka sedikit kesal. Tori hanya tertawa lepas dan berhasil mengerjai Jaka. Masih dalam keadaan Tori tertawa, Jaka kembali merasakan kehadiran makhluk lain. Apalagi yang kau sembunyikan, Tori? Sembunyikan apa Jaka? Ada kehadiran lain di belakang kontrakan. Ayo kita cek. Jaka keluar rumah dan Tori juga penasaran lalu mengikuti Jaka dari belakang. Pukul berapa saat itu Tori sudah lupa. Yang jelas saat itu sudah sangat larut dan sepi. Di samping kontrakan ada rumah tetapi tidak dihuni. Pemiliknya dari Jakarta, kata Pak Nas. Dengan begitu kontrakan Tori jadi sangat sepi. Jangankan tengah malam, lepas isya saja sudah sangat sepi. Mereka berjalan ke arah belakang rumah. Kurang lebih 100 meter ada pohon bambu yang lebat, dan di sampingnya ada pohon sukun yang besar sekali. Di pohon sukun tersebut ada sosok tinggi besar, perut buncit, berbulu lebat, bermata merah dan bertaring menyelamkan, lalu bersuara seperti cegukan dan tertawa jadi satu. "Jangan usil kau Jaka, biarkan saja, dia tidak mengganggu ini," pinta Tori sambil menyeret Jaka masuk ke dalam rumah. Tanpa protes Jaka mengikuti Tori. Belum lama mereka masuk ke rumah. Ada suara di atas kontrakan Tori, seperti benda jatuh yang sengaja dilemparkan. Sesuatu jatuh dari atap. Mereka diamkan dan tidak menggubrisnya. Sesaat kemudian terdengar lagi atap rumah dilempari batu kecil. Jaka akhirnya kehabisan kesabaran. Maunya apa itu monyet besar? Belum tahu siapa aku dia. Jaka langsung keluar rumah sambil menenteng pusaka andalannya. Tori pun mengikuti dari belakang. Jaka membuka pintu, hanya berdiri dan terdiam. Lalu Tori menyusulnya. Di depan Jaka ada sosok tinggi dengan jas yang rapi serta wajahnya yang tampan rupawan, mirip seperti om-om ganteng berumuran 50 tahun. Orang itu menunduk dan memberikan ayam hitam. Tapi setelah dia mati, itu bukanlah ayam, melainkan burung. Jaka hanya bingung dan keheranan. Apa maksud kau ini? Kau makhluk yang ada di pohon sukun tadi kan? Jaka berkata kepada sosok om tampan yang di depannya. Orangnya hanya mengangguk dan kembali menyodorkan burung yang masih hidup itu. Entah kenapa, dia tidak bisa bicara.
mungkin memang tidak mengerti bahasa mereka. Tori berdiri di samping Jaka, dan orang itu tertunduk menawarkan burung itu juga kepada Tori. "Ini buatku," Tori bertanya. Lelaki itu hanya mengangguk tersenyum. "Ini buat apa? Bapak ini siapa? Siapa namanya?" Tori kembali bertanya. Lelaki itu hanya meragakan bahwa burung itu untuk dimakan dan dia adalah genderuwo yang tinggal di belakang kontrakan, serta namanya dia tidak tahu karena cara berkomunikasinya hanya dengan bahasa isyarat. "Maaf, ini bukan makanan kami. Aku panggil Om Gen saja ya. Aku Tori dan ini Jaka." Om Gen hanya tersenyum dan menerima penolakan pemberiannya, lalu mengangguk bahwa dia tidak keberatan dipanggil Om Gen. Menurut Jaka, burung yang ingin diberikan Om Gen adalah makanan kesukaannya. Jika Om Gen rela berbagi, itu berarti dia ingin berteman dan sangat menghormati. Padahal bangsa genderuwo selalu berebut soal makanan dan rela bertarung habis-habisan. Itulah sebabnya kebanyakan jenis seperti genderuwo cenderung sendiri dan tidak berkelompok. Om Gen kemudian pergi dan mereka kembali masuk ke rumah. Burung yang dibawa Om Gen adalah burung gagak, makanan kesukaan Om Gen. Apa kataku? Aura kau itu mengandung makhluk gaib. Jika kau tidak ingin terjun ke dunia spiritual, lebih baik kau minta Bon untuk diruqyah. Siapa tahu Bon bisa membantu. Atau setidaknya kau belajar ilmu spiritual supaya tidak bergantung pada Sinta, ucap Jaka sambil memejamkan matanya. Tori hanya diam berpikir sejenak. Sebetulnya saat itu Tori hampir seluruhnya menguasai ajaran yang diberikan oleh Mbah Sabar. Hanya saja tidak pernah Tori praktekkan dan mengatakan kepada siapapun.